teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4. Hari ini untuk mata kuliah Manajemen Keuangan, kami akan mempresentasikan presentasi dari kami, yaitu sumber pendanaan jangka pendek. Adapun anggota dari kelompok kami, dari saya sendiri, saya Lola Della Putri, dan teman saya Andini Putriana, Yeniwati, Dia Normala, Tirza Gracia, Alpa Natalia, Destin Yunatan, Immanuel Kevin, Pratama, Rivaldo, dan juga Sinaria Saputra. Adapun pembahasan yang ingin kami bahas hari ini yaitu yang pertama adalah apa itu pendanaan jangka pendek. Yang kedua, apa manfaat pendanaan jangka pendek. Yang ketiga, sumber pendanaan jangka pendek. Yang keempat, jenis-jenisnya. Dan yang terakhir, kelebihan dan juga kekurangannya. Langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama. Apa itu pendanaan jangka pendek? Jadi pendanaan jangka pendek itu adalah dana pinjaman yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan dalam waktu kurang dari 1 tahun. Tujuannya untuk membantu operasional atau kebutuhan mendesak seperti modal kerja, belanja barang, atau pembayaran tagihan. Dari mana sih kita bisa mendapatkan sumbernya? Bisa dari bank, koperasi, leasing, hingga aplikasi online. Lalu yang kedua yaitu manfaat pendanaan jangka pendek yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu manfaat pendanaan jangka pendek yang dibagi menjadi 5. Yang pertama, bisa digunakan saat darurat, di mana jika ada kebutuhan mendesak seperti biaya rumah sakit, dana ini bisa cepat cair 1 atau 2 hari. Yang kedua, memenuhi kebutuhan dengan cepat, yang dimana dapat membantu membeli barang seperti kendaraan atau barang rumah tangga tanpa harus menunggu lama. Yang ketiga, alternatif yang sulit menabung, yang dimana cocok untuk yang ingin segera mendapatkan barang impian tanpa perlu menabung lama. Yang keempat, persyaratan lebih mudah, di mana biasanya hanya perlu dokumen sederhana seperti KTP, yang itu sebagai bukti identitas. Yang kedua, slip gaji untuk menunjukkan kemampuan finansial dalam melunasi pinjaman. Yang ketiga, bukti nasabah. Biasanya berupa rekening bank atau riwayat transaksi yang menunjukkan keuangan stabil. Yang kelima, meningkatkan reputasi kredit atau BI checking, yang dimana melunasi tepat waktu akan membuat reputasi Anda lebih baik di mata bank. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah sumber pendanaan jangka pendek. Untuk sumber pendanaan yang pertama yaitu bank. Bank adalah sumber pendanaan tradisional yang menawarkan pinjaman modal kerja atau pinjaman konsumen. Proses pengajuannya formal dan memerlukan dokumen pendukung yang cukup lengkap sehingga lebih cocok untuk kebutuhan usaha atau belanja pribadi yang signifikan. Untuk sumber pendanaan yang kedua yaitu leasing atau sewa guna usaha. Sumber pendanaan ini biasanya digunakan untuk pembelian aset seperti kendaraan atau mesin dengan sistem cicilan. Pendanaan melalui leasing memberikan fleksibilitas bagi perusahaan untuk memperoleh aset tanpa harus membayar penuh di muka. Untuk sumber pendanaan yang ketiga yaitu perusahaan tempat bekerja. Banyak perusahaan memberikan fasilitas pinjaman kepada karyawannya. Pinjaman ini biasanya dipotong langsung dari gaji sehingga memudahkan proses pembayaran. Untuk sumber pendanaan yang keempat yaitu koperasi. Koperasi menawarkan pinjaman kepada anggotanya dengan bunga yang relatif ringan. Sumber pendanaan ini cocok untuk kebutuhan mendesak dalam skala kecil. Dan sumber pendanaan yang terakhir yaitu lembaga kredit online atau fintech. Fintech menyediakan akses pendanaan yang cepat melalui aplikasi online. Proses pengajuan sangat mudah, tetapi bunga yang dikenakan seringkali lebih tinggi dibandingkan dengan sumber pendanaan lainnya. Terima kasih. Oke, selanjutnya jenis-jenis pendanaan jangka pendek. Yang pertama, pendanaan spontan. Itu ada tergantung pada aktivitas seperti utang, dagang, atau utang pajak. Dan yang kedua, jika aktivitas meningkat, pendanaan juga akan naik. Nah, di sini kita mulai dari pengertiannya. Pendanaan spontan adalah jenis pendanaan yang bersifat fleksibel dan tergantung pada aktivitas operasional perusahaan. Itu termasuk utang dagang dan utang pajak. Contohnya
jika perusahaan membeli lebih banyak bahan baku dan kredit, maka utang dagang akan meningkat secara otomatis. Utang dagang. Terus ketika perusahaan membeli barang atau jasa secara kredit, utang akan muncul. Semakin banyak aktivitas penjualan, semakin tinggi pula utang dagang yang dihasilkan. Terus utang pajak adalah kewajiban yang timbul dari pajak yang harus dibayar perusahaan kepada pemerintah. Jika pendapatan perusahaan meningkat, maka kewajiban pajak juga akan meningkat. Poin kunci yang perlu kita ingat adalah jika aktivitas perusahaan meningkat, maka pendanaan spontannya juga akan meningkat. Ini menunjukkan bahwa pendanaan spontan sangat dinamis dan langsung terkait dengan kinerja operasional perusahaan. Baik, sekarang kita masuk ke pendanaan tidak spontan. Nah, jadi pendanaan tidak spontan itu adalah pendanaan jangka pendek yang harus diusahakan oleh perusahaan secara khusus. Artinya, perusahaan tidak bisa mendapatkan secara otomatis dari aktivitas sehari-hari, melainkan harus mencari atau mengajukan terlebih dahulu. Contohnya, yang pertama itu pinjaman bank jangka pendek. Terus ada juga surat berharga komersial. Selanjutnya, fasilitas kredit dan faktor piutang. Intinya, pendanaan tidak spontan ini harus diupayakan dulu dan biasanya melibatkan biaya tambahan seperti bunga atau biaya layanan, tidak seperti pendanaan spontan atau utang dagang yang terjadi otomatis dari kegiatan sehari-hari perusahaan. Selanjutnya materinya akan saya serahkan kepada rekan saya. Baik, kita masuk ke contoh pendanaan jangka pendek. Jadi saya akan membahas 3 contoh. Yang pertama utang dagang, utang pajak, dan leasing. Yang pertama, utang dagang ini pertama mau beli barang dari teman. Ini ya. Lanjut pajak perusahaan ke pemerintah. Contoh nih, perusahaan harus bayar pajak PPN 10 juta bulan ini, tapi karena jatuh temponya akhir bulan depan, perusahaan masih bisa muter duitnya dulu untuk membayarnya. Selanjutnya yang ketiga, contoh yang terakhir, leasing, yaitu seperti nyicil kendaraan atau alat berat perusahaan nggak beli langsung, tapi pakai sistem sewa atau cicilan ke perusahaan leasing. Contohnya sebuah perusahaan logistik ambil truk baru lewat leasing, nilai truknya 500 juta. Tapi cicilannya cuma 10 juta per bulan selama 5 tahun. Jadi bisa dipakai kerja dulu sambil nyicil. Kayak kredit gitu. Baik, selanjutnya saya nyerahkan ke rekan saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan contoh kasus yang keempat, yaitu kredit tanpa agunan, bisa disebut juga dengan KTA. KTA itu kayak suatu pinjaman yang nggak butuh jaminan apa-apa. Jadi bank cuma lihat riwayat keuangan atau penghasilan kita buat nentuin apakah kita layak dikasih pinjaman atau tidak. Biasanya prosesnya itu cepat, tapi bunganya lebih tinggi dan jumlah pinjamannya juga nggak terlalu besar. Biasanya cocok buat kebutuhan mendesak aja kayak bayar kuliah atau kebutuhan mendesak lainnya. Nah, contoh kasusnya nih kayak misalnya nih, si Andini lagi butuh uang 7 juta buat bayar uang semesterannya atau UKT-nya. Nah, karena nggak punya barang berharga buat dijaminkan, dia coba ajukan KTA ke bank. Prosesnya gampang dan dalam beberapa hari uangnya cair, tapi karena bunganya terlalu tinggi, cicilan si Andini tadi jadi lumayan berat setiap bulannya. Terus yang kelima itu pinjaman bank. Kalau pinjaman bank ini biasanya buat kebutuhan yang lebih besar, kayak buat modal usaha atau kebutuhan lainnya. Bedanya sama KTA itu pinjaman ini membutuhkan jaminan, sedangkan KTA tadi kan nggak membutuhkan jaminan apa-apa. Pinjaman bank membutuhkan jaminan misalnya kayak sertifikat rumah atau BPKB motor. Karena ada jaminan, jadi bunga pinjaman lebih kecil dan cicilan per bulannya jadi lebih ringan. Nah, contoh kasusnya nih, misalnya
Ini si Ica, pengen buka usaha warung kopi, tapi dia butuh modal 30 juta buat beli alat-alatnya. Akhirnya dia pinjam ke bank dengan jaminan BPKB motornya. Setelah uangnya cair, si Ica langsung gunakan uang tersebut untuk modal usahanya. Jadi cicilan bulanannya nggak terlalu berat karena bunganya lebih rendah dibandingkan KTA tadi. Nah, intinya nih, kalau butuh dana cepat dan tanpa jaminan, pilih KTA, tapi siap-siap bunga lebih tinggi. Kalau butuh dana besar dan ada jaminan, pilih pinjaman bank, karena bunganya lebih rendah dan cicilannya lebih ringan. Nah, kita tuh pilih sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kita bayarnya aja. Terima kasih. Lanjutkan. Baik, masuk pada bagian saya yaitu kelebihan dan kekurangan pendanaan jangka pendek. Untuk yang pertama, kelebihan pendanaan jangka pendek, terdapat proses cepat, bunga rendah, dan persyaratan mudah. Untuk proses cepat ini biasanya menggunakan proses pengajuan dan pencairan dana yang berlangsung dengan cepat. Dan hal ini dapat membantu dalam kebutuhan yang mendesak. Untuk yang kedua, bunga rendah. Bunga rendah yang dikenakan cenderung lebih rendah dibandingkan dengan pinjaman jangka panjang, jadi lebih terjangkau kalau misalkan bunga rendah ini. Kelebihan yang ketiga yaitu persyaratan mudah itu biasanya cuma membutuhkan KTP dan slip gaji, sehingga prosesnya menjadi lebih mudah diakses. Dan untuk kekurangan pendanaan jangka pendek, yaitu terdapat jumlah pinjaman terbatas, cicilan tinggi, biaya administrasi tinggi, dan yang terakhir denda keterlambatan. Untuk jumlah pinjaman terbatas itu biasanya tidak mencukupi dan memenuhi kebutuhan yang lebih besar. Jadi untuk kebutuhan yang terbatas aja yang kayak ada limitnya gitu. Dan yang kedua, cicilan tinggi itu biasanya untuk pembayarannya tidak dikelola dengan baik, maka cicilan tuh bisa jadi lebih tinggi. Dan itu dapat menjadi resiko bagi keuangan. Dan yang ketiga, biaya administrasi tinggi itu terkadang terdapat biaya tambahan yang signifikan yang dapat menambah total biaya pinjaman. Dan yang terakhir, denda keterlambatan. Kalau misalkan lambat membayar, biasanya terkena denda yang sangat berat dan itu dapat mengganggu keuangan juga. Baik, untuk materi kesimpulan akan saya serahkan kepada teman saya. Baik, kita masuk ke dalam kesimpulan. Dalam kesimpulan ini, pendanaan jangka pendek adalah solusi cepat dan fleksibel untuk kebutuhan mendesak. Tapi penting untuk mempertimbangkan risiko dan kemampuan membayar. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kurang dan juga salah, karena kesempurnaan itu hanya milik Lagu Rizky Febian. Terima kasih.